Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seminar hasil dan ini kemungkinan yang hari ketiga, yaitu tepat pukul 13.18 kita mulai lagi. Untuk pemapar yang pertama yaitu Bu Devi Fauziah Ma'rifat. Ini dari Riau yang akan menyajikan tentang pendidikan karakter dalam tradisi lisan nizam kanak-kanak. Nah, ini sebenarnya tadi saya mau googling tentang nizam. Ternyata nizam itu pelajaran nidom yang di pondok-pondok itu. Saya nggak tahu soal ini. Mungkin nanti akan dipaparkan oleh Bu Devi. Terus yang kedua yaitu Mas Fikri, yaitu tentang penderitaan tokoh perempuan dalam cerita rakyat keluarga Nyai Buddha. Nah, ini soal penderitaan ini. Cocok dengan Mas Fikri kayaknya. Ini kan biasanya kan cerminan. Kalau dalam folklore ini cerminan dari penelitinya atau penelitiannya gitu. Beda tipis antara penelitiannya dengan peneliti. Silakan Ibu Devi Fauziah untuk memulai pemaparannya, monggo. Ininya, Bu, mikrofonnya, Bu. Betul. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari Balai Bahasa Provinsi Riau. Saya akan menampilkan pendidikan karakter dalam tradisi lisan nizam kanak-kanak. Tradisi lisan ini berasal dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Riau memiliki 12 kabupaten kota, salah Kabupaten Kuantan Singingi. Kuantan Singingi ini memiliki 12 kecamatan. Salah satu kecamatannya adalah Pucuk Rantau Mangan Termuda yang baru saja dimekar. Kecamatan paling ujung berbatasan dengan Provinsi Jambi. Bisa diangkat untuk baik ini dan jauh dari bisa jam. Nizam adalah kabupaten ini. Nizam kanak-kanak berupa nyanyian yang disenandungkan oleh orang yang sudah biasa bukan hanya di desa Pucuk Rantau Kabupaten. Saya tambahkan di sini bahwa ini hanya 3 ibu inilah kalau seandainya pun akan punah. Nizam kanak lisan yang mengandung pesan, nasihat, tunjuk ajar, harapan, dan doa untuk si bayi. Turun mandi ini biasanya dilakukan setelah si bayi. Jadi ini sebagai simbol mandi itu ke sungai. Tapi si bayi boleh diajak mandi ke sungai setelah lepas pusarnya, puputan tadi. Jadi kalau belum lepas pusarnya belum boleh diajak ke sungai untuk mandi. Hanya masih dilap-lap di rumah aja. Terus sebentar ada kesalahan teknis. Ini mulai berada di desa Pucuk Rantau, tetapi diprediksi bahwa mungkin ketika masuknya Islam ke daerah ini, nizam ini ditulis
dalam bahasa Arab Melayu. Saya pikir ini memang sudah ada dari dulu. Si bidan ini memang mampu menuliskan Arab Melayu. Saya tahunya ketika saya mengatakan, bolehkah teks ini saya tuliskan lagi, terus beliau menuliskannya di depan saya. Berarti beliau yang tidak, menurut informasi yang saya dapat, beliau yang tidak lulus SD, tapi beliau mampu menuliskan nizam dalam Arab Melayu. Isi nizam ini adalah nyanyian yang digunakan umumnya diwarnai dengan ajaran Islam. Tradisi nizam ini dikembangkan dalam bentuk syair untuk ritual turun mandi bayi yang sudah lepas besarnya dan boleh dibawa mandi ke sungai. Tradisi lisan ini dilakukan oleh 3 orang ibu yang biasa melakukannya di desa Pucuk Rantau. Kegunaannya adalah sebagai simbol bahwa setelah acara turun mandi ini, si bayi sudah boleh dibawa mandi ke sungai dan tidak mandi di rumah lagi. Namun sekarang tradisi nizam kanak-kanak ini mulai ditampilkan secara komunal di acara-acara seremoni seperti acara kenduri, memberi nama anak, akikah, cukur rambut dan sebagainya. Ini setelah di tahun-tahun akhir ini, setelah nizam mulai dikembangkan sehingga tidak hanya pada acara turun mandi tapi juga dilaksanakan pada acara-acara lainnya. Ini berkembang ketika kabupaten punya sebuah tradisi pacu jalur yang memang peminatnya sangat banyak, bisa ribuan orang pada acara pacu jalur itu. Nah, untuk membuat suasana itu lebih meriah, Dinas Pariwisata mulai mengembangkan tradisi lisan ini dan menampilkannya sebagai hiburan. Para pelaku akan membacakan syair yang ditulis dengan tulisan Arab Melayu atau Jawi. Syair ini dinyanyikan bayi, katakan ayunan, buayan. Kami ke sana, mereka itu lebih indah gitu. Mereka beri hiasan sehingga lebih ada buayan biasanya. Tapi sebenarnya buayan itu kalau bahasa Indonesia ayunan, bahasa Kuansinya buayan, itu dibuat dari kain panjang yang diikat kiri dan kanannya dan si bayi ditaruhkan di sana. Nyanyian tersebut adalah doa, harapan, dan pesan orang tua untuk si bayi kelak. Untuk membuat acara ini lebih menarik, buayan bayi tersebut dihias sedemikian rupa. Contoh bait nizam itu adalah, saya tidak bisa menyanyikannya seperti mereka, tapi lebih kurang isinya. Alhamdulillah bacaan lidah Tuhan, syafaat kepada Nabi kita. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa nizam dan bahwa hakim bisa dianjurkan untuk bersyukur atas nikmat yang diterima selama ini dan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur atas anugerah telah diberikan Allah yang Maha. Dilanjutkan pujian salawat kepada Muhammad dengan harapan mendapat syafaat di beliau nanti. Bahwa nizam ini masuk setelah Islam masuk ke Indonesia, khususnya ke daerah Kabupaten Kuantan Sengi. Ini dinyanyikan sambil membaca naskah tanpa alat musik apapun. Mereka menyanyikan itu dari 3 teks. Jadi posisi nizam itu menghadap ke ayunan bayi. Ibu-ibu tadi ketika ayunan bayi ditaruh di tengah rumah, nah ibu yang bertiga tadi mengelilingi ayunan tersebut. Penonton dapat memposisikan diri menyesuaikan dengan tempat yang ada. Jadi ketika hajatan ini dilakukan, kadang-kadang ada yang membuat hajatan sedemikian besar, mereka melakukan sampai keluar rumah. Tapi jika nizam ini dibuat sederhana, hanya di ruangan yang mereka miliki itu. Biasanya kalau di kampung kan cuma punya ruangan besar dan
kamar 1 atau 2 untuk orang tuanya. Tuh. Jadi sesuai dengan ruangan yang mereka punya. Kan berdasarkan, jadi tuan rumah ingin pagi, siang, atau malam, tipe melaksanakannya. Syarat yang harus dipenuhi sebelum atau selama penuturan atau pertunjukan, dilakukan pembakaran kemenyan. Kemenyan ini bahasa Indonesianya ya kemenyan ya. Di bawah kemenyan itu ditaruh di bawah ayunan bayi. Dan pembakaran kemenyan sekarang efek dari asapnya itu. Tradisi lisan nizam berisi nasihat pada si bayi dengan harapan kelak si bayi akan menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan agama. Nama penutur nizam ini salah satunya adalah Jasmani. Jasmani ini adalah bidan kampung, penduduk asli desa Pucuk Rantau. Penutur sastra lisan ini berasal dari desa Pucuk Rantau. Tujuan pertunjukan ini untuk mendoakan bayi supaya selamat dunia dan akhirat, dan sastra lisan ini dilakukan saat bayi telah lepas pusarnya. Sastra itu masih sering dipertunjukkan sampai sekarang. Sistem pewarisannya dengan belajar dan mendengarkan, tetapi hal ini tidak banyak diminati oleh generasi muda Pucuk Rantau itu. Dan ini adalah 3 ibu pelaku nizam. Bidan adalah 2 temannya pelakunya. Ini yang saya jika mereka lakukan, mereka menjalani yang terus kayak bisa sudah itu untuk ditarik oleh si ibu tadi, jadi tergerak gitu loh supaya bayinya tidak nangis. Nah ini ada tadi sekarang ini sudah jarang digunakan. Ini bentuk konsum. Ini yang saya suara saya masih terdengar. Di sini karena sinyalnya kurang baik, saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh pendengar. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Balok. Oke. Terima kasih Bu Devi. Ternyata nizam itu tidak berbeda dengan dunia pesantren yang nizam itu yang dinyanyikan itu ternyata. Itu yang hurufnya Melayu. Jadi ini upacara untuk pelepasan pusar atau pemandian bayi ke sungai. Dan ini penuh makna untuk agar bayi itu menjadi anak yang soleh atau solehah. Selanjutnya yaitu pembicara yang kedua yaitu Mas Fikri, yaitu tentang penderitaan. Nah ini penderitaan tokoh perempuan dalam cerita rakyat keluarga Nyai Buddha. Monggo Mas Fikri, ya cepat ini. Atau tayangkan ininya dulu, videonya kalau ada. Oh cerita, ya. Monggo pun. Sudah? Ya, sudah ya. Oh, ya belum dikasih kode Maksudnya atau saya kode. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Balok, moderator ganteng kita dari Jawa Timur. Kadang nggak ganteng, tapi hari ini ganteng. Kali ini saya akan memaparkan tentang penderitaan perempuan dalam cerita rakyat keluarga Nyai Buddha, walaupun
sebenarnya penelitian tematik saya judulnya tidak ini. Judulnya tentang penderitaan perempuan dalam cerita rakyat di daerah Daya Luhur, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Nah, tentang profil Daya Luhur. Daya Luhur adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat. Daya Luhur itu berbahasa ibu bahasa Sunda, meski masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mayoritas berbahasa Jawa. Yang apa? Saya melakukan penelitian di Daya Luhur itu awal PPKM di Jawa, yaitu pada bulan Juli, ya Juli awal. Nah, ketika karena ada suatu keprihatinan tersendiri terhadap suku budaya di Jawa dalam pendidikan dalam sekolah, lingkungan sekolah, mulok muatan lokal atau pendidikan bahasa daerah yang diajarkan di Daya Luhur itu bahasa Jawa. Padahal Daya Luhur itu semuanya mayoritas ya seluruhnya itu berbahasa Sunda. Selain Daya Luhur juga ada daerah Salem di Kabupaten Brebes, kemudian di sebagian Majenang dan kecamatan lain yang dipaksa untuk belajar bahasa Jawa di ranah pendidikan. Nah, kemudian ketika saya melakukan penelitian di Daya Luhur, saya mendapatkan beberapa cerita rakyat yang bertema perempuan dan di dalamnya rata-rata itu terdapat penderitaan perempuan. Tapi dalam pemaparan saya kali ini, saya hanya mengambil salah satu cerita rakyat yang saya temukan di sana, yaitu kisah tentang keluarga Nyai Buddha. Kenapa begitu? Karena cerita rakyat ini unik gitu, menurut saya unik dan khas. Karena baru kali ini saya temukan, mungkin saya nggak tahu di daerah lain ya, karena saya temukan di Daya Luhur atau di Jawa Tengah. Mungkin daerah lain saya sudah browsing, sudah nyari-nyari kemana-mana, belum, tapi nggak tahu, mungkin ada. Ini ceritanya tentang poliandri. Jadi dalam cerita keluarga Nyai Buddha ini, Nyai Buddha melakukan poliandri, menikah dengan 3 laki-laki. Nah, ini baru saya temukan ini, baru kali ini saya menemukan ini, makanya kenapa yang saya paparkan pada pada seminar ini hanya ini, karena saya anggap ini unik gitu. Jadi kemudian soal ringkasan keluarganya Buddha. Jadi cerita keluarganya Buddha itu merupakan mitologi asal-usul dan kisah pernikahan Buddha dengan 3 laki-laki. Awalnya itu jadi dari mitologi asal-usul hari, itu awalnya menurut mitologi orang Daya Luhur itu ada 4 hari yang dikenal, yaitu hari Selasa, hari Rabu, dan hari Jumat. Nah, dari keempat hari itu yang memiliki karakter perempuan itu hanya satu, yaitu hari Rabu yang dinamakan atau diartikan oleh mereka dengan sebutan Nyai Buddha. Kemudian dalam cerita keluarga Nyai Buddha itu diceritakan 3 pemuda itu yang melakukan pengembaraan. 3 pemuda itu bernama Ki Anggara Geni yang memiliki karakter hari Selasa,
Kemudian yang kedua bernama Ki Raspati Angin yang memiliki karakter hari Kamis, dan yang ketiga Ki Sukra Banyu yang memiliki karakter Jumat. Nah, mereka bersahabat dan melakukan pengembaraan. Mereka berkelana, kemudian pada suatu waktu dan suatu tempat bertemulah dengan Nyi Buddha. Karena kecantikan Nyi Buddha, ketiga sahabat tersebut jatuh cinta, jatuh hati. Tapi yang beruntung mendapatkan cinta Nyi Buddha hanya Ki Raspati. Ya, kemudian Ki Raspati dan Nyi Buddha menikah dan memiliki anak bernama Ki Radite Srangene yang berkarakter hari Minggu. Kemudian diceritakan lagi setelah mempunyai anak tersebut, Ki Raspati melanjutkan pengelanaannya atau pengembaraannya seperti tujuan awal ketika mereka bertiga pergi. Selanjutnya setelah sepeninggal Ki Raspati bertahun-tahun, Ki Sukro yang menyukai Nyi Buddha kemudian mendekati Nyi Buddha dengan tipu muslihat. Dari tipu muslihatnya dia kemudian berhasil menikah dengan Nyi Buddha dan memiliki anak bernama Ki Tumpek yang berkarakter hari Sabtu. Setelah mempunyai anak, kemudian Ki Sukro juga melanjutkan pengembaraannya kembali ke arah barat daya. Nah, setelah beberapa tahun, Ki Raspati akhirnya pulang. Dia marah dan kaget ketika mendapati bahwa ternyata Nyi Buddha telah menikah dengan Ki Sukro dan mempunyai anak Ki Tumpek. Nah, karena marahnya, Ki Raspati akhirnya melempar Ki Tumpek ke arah utara. Nah, setelah itu Ki Raspati kemudian pergi lagi berkelana ke arah timur. Nah, sejak kepergian Ki Raspati, Nyi Buddha kemudian sendiri. Nah, pria yang ketiga yaitu Ki Anggara karena juga sangat menyukai Nyai Buddha dengan tipu muslihatnya juga kemudian mencoba mendekati Nyai Buddha dan akhirnya menikah. Kemudian mereka mempunyai anak yang dinamakan Ki Somalintang yang berkarakter hari Senin. Selanjutnya, setelah Ki Soma lahir, Ki Anggara kemudian melanjutkan pengembaraannya ke arah barat seperti tujuan awal dahulu mereka bertiga mengembara. Nah, kemudian diceritakan lagi setelah Ki Radite dewasa, pergilah Ki Radite berpetualang seperti bapaknya Ki Raspati menuju ke arah timur laut. Demikian juga Ki Soma, dia pun juga bertualang atau pergi mengambil ke arah barat. Nah, setelah semua anak dan suaminya pergi semua, Nyi Buddha pun merasa kesepian, lalu dia bermaksud pergi menemui semua anak dan suaminya. Nah, pada suatu hari Nyi Buddha pun pergi ke timur menemui Ki Raspati dan alangkah bahagianya ketika mereka bertemu. Mereka seperti menemukan manisnya masa-masa awal berumah tangga. Nah, setelah waktu yang ditentukan, setelah bersama dengan Ki Raspati, suami pertama, Nyi Buddha kemudian pergi ke arah selatan dengan harapan dapat menemukan salah satu dari anak atau suaminya yang lain. Tetapi di tempat itu ternyata tidak ada siapa-siapa, malah yang ditemukan adalah berbagai masalah atau kepahitan dalam perjalanan. Dan Nyi Buddha sadar bahwa kekacauan dalam kehidupannya itu berasal dari tipu muslihat atau kebohongan Ki Sukra, dan dia pun pergi ke barat untuk bertemu dengan Ki Anggara. Nah, itulah kisah
pernikahan Nyi Buddha yang memiliki karakter di mana seorang perempuan pada dasarnya tidak memiliki keteguhan apabila mendapat tipu muslihat atau bujuk rayu dari seorang laki-laki. Nah, berdasarkan kisah tersebut, hari yang awalnya 4 hari kemudian menjadi 7 hari. Hari itu menjadi lengkap di mana Senin itu dari Soma, kemudian hari Selasa itu dari Anggara, kemudian hari Rabu dari Buddha. Kemudian Kamis itu bernama Respati, hari Jumat itu bernama Sukra, dan hari Sabtu bernama Tumpek, serta hari Minggu bernama Radite. Nah, itu cerita soal keluarga Nyai Buddha. Sebenarnya dari mitologi itu ada suatu alat yang biasa dipakai oleh tetua atau dukun lah istilahnya di daerah Dailuhur untuk menentukan hari baik dan tidak baik. Jadi dengan alat seperti ini saya juga bingung, saya nggak tahu cara memakainya karena saya hanya melihat dan merekam waktu itu. Saya bingung. Nah, misalnya gini, misalnya Mas Balok punya utang gitu kan, pengen nagih, itu dihitung dari sini, dari mitologi tadi. Jadi mitologi Nyi Buddha ketemu siapa, yaitu mau nagih siapa, mau nagih ini biar dapat utangnya dengan pakai alat ini. Ini namanya apa, kayaknya amal gitu kemarin kayak gitu. Nah, selain itu pengen pergi atau itu pakai ini untuk menentukan hari yang pas, hari yang sesuai agar tidak mendapat masalah. Itu. Nah, teori dan metode yang saya gunakan itu yaitu teori yang teori strukturalisme Levi-Strauss dan teori kritik sastra feminisme. Nah, teori Levi-Strauss itu seperti bikin episode, midterm dan lain-lain itulah. Kemudian teori Levi-Strauss gunakan untuk pisau bedah, membongkar struktur cerita dan menemukan makna cerita secara utuh. Nah, teori kritik feminis digunakan untuk mengidentifikasi penderitaan yang terdapat dalam cerita rakyat Nyi Buddha. Metode deskriptif kualitatif akan ditetapkan dalam penelitian ini, kemudian pada saat mendeskripsikan hal-hal yang menjawab permasalahan yang dibahas. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada data-data kualitatif yang berupa kalimat-kalimat ujaran yang muncul di dalam cerita rakyat tersebut. Nah, soal teori feminisme yang penderitaan perempuan, kami akan mengacu pada teorinya Mansur Faqih, yaitu yang menurut Mansur Faqih sejak lama perempuan telah dikonstruksikan untuk sekadar berperan sebagai alat reproduksi, alat pemuas, hingga alat tukar atas dasar relasi kepemilikan yang berpusat pada laki-laki. Dengan kata lain, tubuh perempuan dijadikan sasaran tindakan, kontrol, dan objek kepemilikan. Stereotip tentang perempuan, stereotip adalah pelabelan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu stereotip yang bersumber pada pandangan gender. Karena itu banyak bentuk ketidakadilan terhadap jenis kelamin yang kebanyakan adalah perempuan yang bersumber pada stereotip yang melekatnya. Membaca penderitaan perempuan dalam cerita rakyat dengan pendekatan feminisme adalah membaca teks sastra dengan kesadaran sebagai perempuan. Itu memperhatikan posisi perempuan yang tertindas dan menderita karena dominasi dan hasrat laki-laki. Nah, simpulan dari penderitaan perempuan dalam cerita Nyai Buddha yang hubungannya dengan penderitaan tadi, Nyai Buddha tidak mengalami kekerasan secara fisik, tetapi secara emosional. Hal ini dapat ditemukan pada peristiwa ketika Nyai Buddha
tinggal pergi mengembara oleh suami yang dicintainya, Kirispati. Nyai Buddha ditipu agar mau dinikahi oleh Ki Sukra dan Ki Anggara. Meski Nyai Buddha sudah mempunyai suami yaitu Kiraspati. Kecantikan Nyai Buddha membuat Ki Sukra dan Ki Anggara menginginkan Nyai Buddha untuk jadikan istrinya. Mereka kemudian membuat tipu daya agar Nyai Buddha mau dijadikan istri ketika Kiraspati mengembara. Nah, penderitaan emosional Nyai Buddha itu terjadi ketika dia kesepian ditinggal sendiri oleh suami dan anak-anaknya. Dia sebagai perempuan harus mengalah untuk mencari suami pertamanya atau suami yang paling dicintainya. Karena seperti ini Buddha sangat mencintai Kiraspati. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Sudah. Terima kasih, Matur nuwun. Oh, thank you, orang Inggris ini. Thank you. Thank di pangan yuyu. Terima kasih, Mas Fikri. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta seminar hasil pelindungan bahasa dan sastra. Langsung ini pakai simbol dada gitu nanti langsung, atau raise hand ya, bahasa Inggris saya. Monggo. Yang kedua itu tentang ini Nyai Buddha yang bersuamikan 3, yaitu Selasa, Kamis sama Jumat. Kiraspati. Nah, iya, Selasa. Selasa itu Anggorokti. Saya itu apanya? Monggo Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya langsung loh ini. Oke, siap. Soalnya saya selalu nggak setuju sama Mas Fikri, apapun lah. Benar maupun salah saya nggak setuju. Nah, kalau kamu setuju bahaya, berarti orientasimu nanti ganti. Nggak enak kan? Iya, nggak enak. Bapak Ibu, ini serius siapa yang ini? Monggo, siapa yang nggak ada ini? Ya harus milih raise hand. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Nah, ini cuma foto aja ini. Tadi Bu Devi itu bicara tentang ini, nizam, yaitu nyanyian untuk anak-anak, bukan untuk anak-anak sih, nyanyian untuk nyanyian budaya masyarakat Riau yang menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh atau solihah. Itu waktu nyanyian ini dinyanyikan pada ini pusarnya apa itu? Copot itu apa ya? Putus. Nah, itu setelah itu bayi ini dimandikan dan dilantunkan nizam itu. Ternyata nizam itu nyanyian ya seperti ini di pesantren, nizam apa, nizam ini. Dan keterpengaruhan nizam ini juga terpengaruh dengan adanya budaya-budaya lampau, yaitu adanya kemenyan seperti itu. Nah, kemenyan ini hanya untuk wangian aja sih, karena tingkat kemenyan itu beda juga. Kemenyan itu ada kelas-kelasnya. Yang kelas atas itu memang wangi banget, seperti itu. Dan ini kemenyan ini terkenal sampai ke Arab. Nah, pedagang-pedagang Arab itu suka menyan yang dari ini Riau, dari Sumatera itu, dari Barus. Ingat saya seperti itu. Jadi orang-orang Arab itu terpengaruh oleh bahasa kita loh. Kita harus bangga. Enggak ada yang tepuk tangan ya.
itu kita harus bangga sebagai orang Melayu. Saya ini orang Melayu karena saya memakai bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu. Nah, gitu. Sekarang bahasa Indonesia akarnya bukan hanya bahasa dari Melayu, tapi dari Jawa, Madura, terus dari Kalimantan, dari Riau, dari Papua, Sulawesi itu. Memang pertama kali seperti itu sih. Oke. Kalau gitu saya langsung ke, nggak ada yang bertanya ya? Saya lihat dulu di chattingnya. Oh, chattingnya cuma jadwal aja. Saya tanya ke Mas Fikri, saya nggak setuju dengan penderitaan. Sebenarnya kuasa wanita ada di situ, ya kan? Sebenarnya kalau saya lihat itu ini memang mitos diciptakan, kemungkinan untuk apa itu menambah kekuatan ini, kekuatan weton. Jika di sini kan disimbolkan Nyai Buddha itu Rabu. Weton di sana, coba lihat weton itu berpusar pada Rabu. Di sini kuasa Rabu ada di situ. Dan ini cerita ini apa itu seperti mengingatkan, jika Anda seorang yang lahir dari Rabu itu menikah dengan hari Selasa atau hari Kamis atau hari Jumat, itu akan seperti ini loh. Nah, sifatnya seperti ini. Hari Jumat akan apa itu menimbulkan ada apa itu menjadikan anak seperti ini loh, sifatnya seperti itu. Ini hanya menginginkan saja. Ini kuasa-kuasa huruf Rabu, Nyai Buddha itu di situ. Ini hanya mengingatkan saja, bukan tidak apa itu tidak, bahwa Nyai itu di ini ini itu sangat kasar sekali. Itu cuma mengingatkan aja. Terus yang ada di situ tadi Mas Fikri ada di apa itu tentang ini benda Amal. beramal batu. Iya. Nah, yang satu titik. Ini kesuburannya ada di situ. Saya lihat simbolnya itu. Kenapa 2 titik di situ? Itu loh. Saya ngomong berbelakang aja ya kan. Iya. Kenapa 2 titik? Nah, 2 titik itu sebagai hari Rabu, Dasma itu sendiri. Kenapa di situ ada 4? Ada 4 bisa hasil dari pernikahan antara Kamis atau antara ini akan menghasilkan 1 titik lagi situ. Ini kalau saya lihat menjadi ilmu weton loh ya. Jadi kuasa-kuasa perempuan di situ. Itu dia kan memilih dan menjadikan si memang yang terkuat si Anggoro sih, kalau orang Jawa itu senang anaknya lahir di hari Selasa dan namanya Anggoro. Saya juga nggak tahu di situ ada jawaban gitu. Karena nggak ada pertanyaan. Monggo Mas Fikri. Oke. Kalau menurut mereka itu kan ada titik pusatnya kan Rabu itu kan. Ketika si Nyai Buddha ketemu Anggoro atau Sukro itu mereka anggap itu hari jelek. Nah, itu. Nah, jika ingin ada keberuntungan atau hari baik, itu ketemunya dengan Kiraspati dan anaknya. Nah, itu maksudnya itu. Ya. Itu kenapa itu begitu. Jadi itu ya, memang pelajarannya di situ. Jadi cuma mengingatkan saja, mengingatkan generasi apa itu setelah penanggalan itu terjadi, ini diingatkan dengan dikuatkan dengan cerita-cerita biar di memori itu ada seperti itu. Ini nanti belum iya ingatan daya ingatan itu sendiri. Seperti itu. Makanya kan kenapa penderitaannya ketika dia ketemu dengan suami kedua dan suami ketiga itu loh. Nah, penderitaannya saya lihatnya di situ bahwa dia sangat menderita ketika ketemu suami kedua dan ketiga.
dia akan sengsara dan mendapat kemalangan gitu. Nah, kalau ketemu suami yang pertama, dia akan mendapat keberuntungan dan kebahagiaan. Makanya penderitaannya di situ, penderitaan emosional, bukan penderitaan fisik. Oh, Itu raganya jadi gitu. raga ya. Bukan raga tapi jiwa. Ini menarik ini ketika dia ketemu hari Rabu ketemu dengan hari Kamis atau Kamis atau yang ini menyengsarakan itu Yang Selasa. Selasa itu kan ya, Ya. yang Anggoro. Nah itu kan dicarikan waktu lagi. Di situ ada lagi waktu pon atau legi. Nah di situ. Nah itu beda nanti. Itu kemarin ada hitungannya, itu berbeda. Itu ketemunya bukan dengan Ki Anggoro. Kalau ketemu Ki Anggoro tetap dia akan mengalami kesialan, katanya gitu. Itu. Kalau pengen kebahagiaannya ketemunya Ki Raspati. Ya, memang nasib manusia gitu biasanya bisa diakali dengan itu. Bolehlah ketemu si Anggoro, si Selasa. Tetapi kita pertemukan lagi dalam pernikahannya itu sore, siang atau malam. Nah itu ilmu dukun yang asik itu. Nah, kalau kita bahas dukun. Kita lihat nggak ada yang bertanya ya. Sudah capek 3 hari. Ya. Bu Devi. Ya. Oh masih ada, alhamdulillah. Ya Mas Bala. Enaknya kita ngomongin apa, Bu? Kalau saya boleh bertanya ke Mas Fikri. Oh, boleh Bu, boleh. Apa hubungan nama tadi dengan hari? Sebagai orang luar Jawa, saya nggak bisa menyambungkan itu. Oh gitu ya Bu. Enggak, maksudnya nama itu dengan karakter namanya, misalnya Raspati itu Kamis karena di mitologi Jawa ya, Jawa, Sunda mungkin sama ya. Itu bahwa Kamis Raspati itu manis Bu. Gitu. Jadi kenapa Raspati itu Kamis, kenapa Anggoro itu Selasa, kenapa Buddha itu Rabu? Ya karena memang menurut mitologi mereka begitu Ibu. Jadi Buddha itu Rabu itu sebagai pusat hari kalau menurut mereka begitu. Baik. Sudah Bu ya? Sudah. Pusat, ya. Iya Bu, karena ini saya tambahin perempuan itu adalah sebagai pusat kesuburan juga di situ. Dan kenapa nama kita Ibu Pertiwi? Terus ada Hari Ibu juga. Itu termasuk salah satu penghormatan. Juga kenapa dari Mas Fikri itu dimulai dengan hari Rabu. Itu sentralnya kehidupan di situ. Seperti itu Bu. Baik. Jadi baik tidaknya keluarga itu dari ibu ya Bu ya. Kalau orang-orang timur kan gitu kan, kalau orang-orang timur termasuk orang-orang Indonesia ini kan setelah anak lahir ya kan, yang kayak Mas Fikri cuma kerja di kantor aja, dia itu nggak ngurus anaknya. Yang penting sebulan dikasih ini, cuma dia berdoa lah dari kantor seperti itu kan. Paling nggak 75% itu anak itu ada di tangan ibu. 99% 99% anak itu juga ada di badannya ibu. Kan sebelum lahir di rahim doa di sini semua itu 99%. Kalau Mas Fikri hanya 1% doa aja dia itu. gitu Bu. Wah, ini kayak kita. Sebenarnya di dalam agama Islam pun begitu, bahwa ibu adalah madrasatul ula tadi. Ya, madrasatul ula. Sekolah pertama bagi anaknya, ketika anaknya mulai mengenal sesuatu, ibulah yang mengajarkannya.
Ya, Betul, Bu. seperti teladan Nabi Muhammad, siapa yang kamu hormati kan? 3 kali kan ibu. Bapaknya 1 kali aja sudah cukup. Mungkin ada yang bertanya, Ibu, Bapak Ibu semua peserta di sini. Sampai pukul berapa Mas Balok? Ini sampai kalau kita selesai ya sudah nunggu Pak. Tunggu Mas Moses. Iya, Mas Moses. Kayak Moses lagi ngopi. Pancoran. Nunggu Mas Akid. Mas Akid. Gimana Bu Devi sama Mas Fikri? Ya, Jadi, kalau ada yang ditunggu, saya ingin bertanya sama Mas Fikri lagi. apa-apa. Boleh ya? Boleh, Bu. Boleh, boleh. Di dalam naskah itu kan ada cerita Brahma. Mm-mm. Brahmana yang punya anak 4 putra satrianya itu. Kan juga ada poliandri di sana. Apa? Cerita apa, Bu? Naskah apa maksudnya? Batara Yuda. Nah, itu kan dari India, Ibu. Ini kan Maksud, cerita. tapi kan sudah masuk ke dalam naskah kuno di Nusantara, jadi tidak Batara Yuda. Maksud saya begini, Iya. cerita poliandri itu apakah berasal dari situ atau memang dia tumbuh sendiri di daerah itu gitu? Apakah ada pengaruh? Kalau menurut saya itu nggak ada, belum saya teliti soal pengaruhnya, Ibu. Tapi sepengetahuan saya itu karena memang daerah itu sendiri, Ibu, di Dailuhur itu memang seperti itu, bukan pengaruh dari cerita Mahabharata atau cerita Baratayuda atau Ramayana dan lain-lain. Karena mereka tidak mengenal tulis, Ibu. Mereka taunya itu lisan, Ibu. Sastra lisan di sana lebih banyak berkembang daripada sastra tulis. Kalau kita mencari naskah di Dailuhur itu nggak ada, Ibu. Seperti itu. Nah, itu nggak tahu kenapa, apa mungkin zaman dulu ini hanya asumsi saya, zaman dulu naskah-naskahnya dibawa oleh Belanda atau gimana, saya nggak tahu. Karena Dailuhur itu dulu perlintasan, Ibu, jalan perlintasan zaman dahulu, zaman kerajaan Galuh atau sebelum ada jembatan besar. Dailuhur itu perlintasan. Kalau ke arah Cirebon, kalau ke itu ke Bandung, Jakarta. Ke Cirebon itu jalan kaki hanya 15 sampai menit dari Dailuhur. Padahal Dailuhurnya di daerah selatan. Itu. Apa nunggu kopi? Gimana, Bu? Ada yang ini? Bro? Iya. Ini nunggu Mas Moses apa enggak, Bro? Iya. Enggak kayaknya. Karena kalau enggak kan katanya mau penutupan. Penutupan pukul jam. Iya. Katanya Bang Moses di skip. Oh gitu. Iya, di sini nggak ada tombol skip di sini itu. Ya kan jadwal saya sama Bu Devi kan dari pukul 13.00 WIB sampai 14.00. Nah, ini sudah lebih dari 14.00. Ada ini nolnya 308. Oke, gitu nggih. Terima kasih Bu Devi. Ya, dan terima kasih Mas Fikri, matur nuwun, dan teman-teman sekalian yang insya Allah mendengarkan perbincangan kita bertiga. Ini kami juga nunggu dari ini arahan dari panitia. Mungkin panitia masih ini apa itu nunggu SK katanya biar enak. Untuk nutup ya? Iya. Untuk nutup nunggu SK. Nunggu SK dulu. SK panitia. Iya. Nanti gitu aja. Sebentar ataupun nanti ya. Ini sepertinya Bang Moses. Sebenarnya yang tadi informasi Bang Moses ada nggak sih di sini? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Nah itu dia. Soalnya tadi kan pengumuman
terakhir dari Mas Ahid kan, sesi Bang Fikri dan Mbak Per- Devi 13 sampai 14 ya. Ya, Hmm. betul. Terus langsung dilanjutkan sesi terakhir nih. Iya. Ini Bang Ya. Moses sepertinya belum tahu nih informasi ini nih. Enggak apa-apa. Nggak apa. Nanti Enggak, Bang kalau Moses, soalnya Bang Moses akan jadi moderator setelah ini. nanti Atau- honornya kasih saya sama Ya, Mas atau juga. Bang atau Biar double. Betul, Iya. saya setuju. Saya dukung Balok. Tunggu. Hidup Balok. Bukan saya. Halo, selamat kamu. siang, selamat siang. Nah, udah masuk siang. Bang Moses nih, Bang Moses. Selamat siang, sepertinya salam mau sastra, ini. selamat siang. Waduh. Selamat siang, salam sastra. Ini kayak orang di terminal. Oh, selamat siang. Selamat siang. Yo, 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 yo. Maaf saya belum menampilkan dulu. Nanti kita mulai pukul, masih ada 19 menit lagi. Oke. Bang Moses Terima nggak kasih. jadi pukul 2. Bukan karena alasan tidak jadi pukul 2, Ibu Purwaningsih, tapi karena ada penyesuaian waktu sejenak. Oke, santai Bang, santai. Santai. Oke. Santai. Terima kasih, Oke. terima kasih Pak Balok, terima kasih Pak Fikri, terima kasih Ibu Devi, Ya, Kembali saya kasih. juga terima kasih untuk Mbak semua. Purwaningsih juga. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Ini saya terimakan kemana ini? Bentar ya. Oh, tentang sebentar itu lagi dah. Tanya orang sana kalau bentar itu beda dengan orang ini.